Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Maulana sebagai ketua kelompok dalam proyek ini. Saya Zulfikri Turaha. Halo, nama saya Zahra. Halo, nama saya Alvina. Halo, nama saya Anggreni. Halo, nama saya Tiara. Perkenalkan, nama saya Michiko Salma. Nama saya Michelle Adriani. Nama saya Nandari Zona. Seluruh jamaah yang dirahmati Allah, pada hari yang penuh berkah ini, marilah kita bersama-sama merenungi peran masjid yang tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai tempat utama umat dalam menyatukan aspek ibadah, ilmu, dan sosial dalam bingkai keimanan. Masjid sejak masa Rasulullah SAW telah menjadi pusat peradaban, pendidikan, dan kebersamaan umat Islam. Di dalamnya, kita tidak hanya mendekati diri kepada Allah, namun juga menimba ilmu, memperkuat silaturahmi, serta membangun solidaritas sosial yang kokoh. Pada kesempatan ini, kita akan menggali bagaimana masjid mampu menjadi rumah Allah yang meneduhkan jiwa, menyatukan hati, serta menjadi benteng bagi umat dalam menghadapi tantangan zaman. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua untuk memakmurkan masjid, bukan hanya dengan ibadah ritual, tetapi juga dengan ilmu, amal, dan pengabdian sosial yang tulus. Masjid dalam sejarah Islam bukan hanya tempat sholat, ia adalah pusat segala aktivitas umat. Dari sinilah lahir generasi yang cerdas, tangguh, dan berakhlak mulia. Masjid adalah simbol kemuliaan umat Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mari kita bahas bersama apa saja peran penting masjid dalam membangun umat dan mempererat masyarakat. Fungsi utama masjid adalah sebagai tempat ibadah kepada Allah SWT. Disinilah kita menunaikan salat berjamaah, berdoa, berzikir, dan mencari ketenangan spiritual. Salat berjamaah melatih kedisiplinan, memupuk rasa persatuan, dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Masjid menjadi tempat kembalinya hati yang lelah, tempat bersimpuh memohon ampun, dan ruang spiritual untuk memperbarui iman kita. Dalam masjid, hati kita terhubung dengan Allah. Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya tempat di muka bumi adalah masjid-masjidnya. Masjid juga berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial dan kemanusiaan. Ia menjadi tempat pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, serta bantuan bencana dan kemiskinan. Contoh kegiatan sosial masjid yaitu pembagian sembako untuk fakir miskin, layanan kesehatan gratis, program santunan anak yatim dan duafa, posko bencana, dan dapur umum. Masjid menjadi solusi atas berbagai persoalan sosial umat. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Masjid sebagai tempat pendidikan agama. Sejak masa Rasulullah, masjid menjadi lembaga pendidikan utama. Tidak hanya belajar membaca Al-Quran, tetapi juga memahami hadis, akidah, fikih, dan nilai-nilai moral Islam. Masjid memberikan pendidikan lintas usia. 1. Anak-anak belajar mengaji. 2. Remaja ikut kajian akhlak dan pergaulan Islami. 3. Dewasa dan lansia memperdalam ilmu agama melalui majelis taklim. Masjid adalah kampus umat, tempat mencetak generasi berilmu dan beriman. Nabi SAW bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Tak hanya ibadah, masjid juga bisa mendukung pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan. Dengan mengelola wakaf produktif, koperasi syariah, atau pelatihan keterampilan, masjid dapat menciptakan kemandirian ekonomi umat.
Masjid yang aktif dalam bidang ekonomi akan memberikan pelatihan usaha kecil, menjadi pusat distribusi zakat produktif, menjadi ekosistem kewirausahaan berbasis nilai Islam. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Surat At-Taubah ayat 103. Masjid yang berdaya mampu membantu ekonomi umat sesuai dengan prinsip ta'awun atau tolong-menolong. Masjid sebagai tempat bimbingan moral dan spiritual. Masjid membina akhlak dan moral masyarakat melalui khutbah, ceramah, dan pembinaan. Khutbah Jumat, kajian rutin, dan tausiah menjadi sarana mengingatkan umat muslim akan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan etika sosial. Di era disrupsi nilai, masjid harus kembali memainkan peran sebagai pembimbing moral, yaitu mencegah kenakalan remaja, menangkal radikalisme dan hoaks, membangun kesadaran akan tanggung jawab sosial. Masjid yang terbuka dan ramah bisa menjadi jembatan toleransi. Masjid bisa memimpin upaya itu dalam memperkuat nilai toleransi, silaturahmi, dan perdamaian. Dan kami tidak akan mengutus kamu atau Muhammad selain untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Surat Al-Anbiya ayat 107. Masjid bukan sekedar bangunan, ia adalah rumah umat, tempat bersujud, tempat menuntut ilmu, tempat saling membantu, dan tempat membangun persatuan. Mari kita aktifkan peran masjid. Mari kita jadikan masjid sebagai pusat peradaban Islam yang hidup, dinamis, dan memberi solusi bagi umat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Michelle, dan kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Alhamdulillah, memperkenalkan nama saya sendiri adalah perwakilan dari Masjid Al-Azim, adalah namanya Tutang Solihin. Oke, terima kasih Pak. Kita langsung ke pertanyaan pertama ya Pak. Menurut Bapak, apa peran masjid bagi masyarakat sekitar sini? Peran masjid yang pertama adalah untuk memakmurkan, membangun ya jiwa bukan badannya, untuk mempersatukan umat, adalah sebagai ukhuwah bagi umat muslim. Baik Pak, untuk pertanyaan nomor 2, selain tempat ibadah, apakah masjid ini digunakan untuk kegiatan sosial atau pendidikan? Alhamdulillah, untuk masjid sampai saat ini program kita adalah dengan LPTQ, program pendidikan anak usia dini dan remaja, untuk memperdalam ilmu Al-Quran. Juga kita bakti sosial, santunan terhadap masyarakat sekitar wilayah Pangkalan Jati Baru. Berikut kita libatkan RT lingkungan setempat, juga seperti kegiatan Idul Fitri dan juga pemotongan hewan kurban. Oke, baik Bapak, pertanyaan yang terakhir ini, bagaimana masjid ini membantu masyarakat saat ada bencana atau kesulitan ekonomi? Yang pertama, kita adalah teamwork ya, kerjasama yang baik bagi lingkungan setempat dan sekitarnya. Kita agendakan mulai seluruh pelajaran DKM Masjidil Azim untuk membangun ukhuwah dan bisa membantu orang yang membutuhkan di sekitar wilayah Pangkalan Jati Baru. Mungkin itu program yang kita untuk jangka panjang ke depan. Oke, baik. Baik, segitu aja. Terima kasih Pak untuk informasinya yang dia Bapak beritahu ke kita semua. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Semua sukses selalu ya. Iya. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai peran masjid sebagai pilar utama umat. Melalui presentasi ini, kita telah melihat bagaimana masjid bukan hanya sekedar tempat ibadah,
tetapi juga sebagai pusat pengembangan ilmu, pengetahuan, dan aktivitas sosial yang erat berlandaskan keimanan. Keberadaan masjid yang kuat dan dinamis akan mampu menyatukan berbagai elemen umat, membangun generasi yang berilmu, berakhlak mulia, serta peduli terhadap lingkungan dan sesama. Semoga kita semua dapat terus berkontribusi dalam menjaga, memakmurkan, dan mengoptimalkan fungsi masjid, sehingga keimanan kita semakin kokoh dan umat Islam semakin bersatu dalam kebaikan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita keberkahan dan kekuatan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.